Ya, pemirsa, Anda kembali dalam dialog malam masih bersama dengan Mas Roy Suryo. Mas Roy, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Mas, tadi sudah dijelaskan beberapa poin yang memang harus direvisi dan juga tidak hanya direvisi tapi juga ditata ulang karena ini sudah melalui perbedaan kemajuan teknologi yang begitu pesat begitu ya, Mas ya. Nah, juga tadi dijelaskan bahwa buzzer ini tuh sangat berbahaya. Nah, sebetulnya apa yang perlu dilakukan terhadap para buzzer ini, Mas? Ya, jadi sekarang fenomena yang terjadi gara-gara adanya kemungkinan atau celah itu kemudian muncullah para buzzer yang orang menyebutnya ini buzzer bayaran atau kalau kita tuliskan itu buzzer RP gitu, buzzer bayaran. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang dimungkinkan karena adanya undang-undang yang membuka kemungkinan itu. Sebenarnya buzzer itu wajar di negara-negara lain juga ada yang namanya buzzer. Jadi buzzer itu adalah sebuah kegiatan di mana kalau ada statement dari seorang tokoh atau seorang influencer itu kemudian dikuatkan, didengungkan atau diamplifikasi oleh buzzer. Nah, cuman istilah buzzer sekarang agak sedikit melebar karena buzzer itu kemudian jadi buzzer bayaran, kemudian ada juga robot yang kemudian dikerjakan untuk menjadi buzzer dan lain sebagainya. Jadi ini kayak istilah hacker. Hacker itu sebenarnya tidak kemudian hacker itu merusak, kemudian masuk ke sistem orang dan lain sebagainya, bukan ya, karena ada istilah-istilah tahapan-tahapannya. Dulu ada yang namanya hacker, ada yang namanya cracker, ada yang namanya carder, ya gitu. Cracker itu yang tukang merusak, carder itu tukang pencuri kartu-kartu kredit. Tapi orang menyebutnya dengan istilah hacker. Nah, kayak buzzer sekarang sebenarnya. Jadi orang yang kemudian suka mengamplifikasikan sesuatu, kemudian sering sekali menghujat dan lain sebagainya disebut buzzer. Bahkan influencer pun sekarang juga sering disebut-sebut sebagai buzzer kalau influencer itu ternyata ikut juga melakukan amplifikasi terhadap sesuatu hal. Nah, jadi sekaligus sebenarnya kita ingin agar ini ditetapkan. Artinya ditetapkan tuh supaya tidak kemudian membuat gaduh atau membuat kisruh atau membuat bangsa ini menjadi terpecah ya. Kita tahulah, nggak usah tutup-tutupi ya. Semenjak tahun 2014 ya, ada keterpecahan di masyarakat ya gara-gara waktu itu awalnya itu Pilkada DKI Jakarta ya, ketika waktu itu ada kelompok yang pertama yang waktu itu misalnya kalau kita sebut buzzer ya, buzzer pertama yaitu yang menamakan dirinya waktu itu adalah Jasmev ya, Jokowi Ahok Media Evolution. Nah, jadi artinya waktu itu adalah mereka mendeklarasikan sebagai kelompok untuk mengamplifikasi, mendengungkan program-program dari Jokowi Ahok waktu itu ya, jadi calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Tapi kegiatannya kemudian menjadi berlebih ya, dan ini kemudian muncullah tandingannya ya. Nah, mulai dari situ sebenarnya bangsa terpecah ya gitu. Jadi artinya ketika kemudian malah menggunakan sentimen agama. Jadi artinya yang satu kemudian dianggap sebagai kelompok yang selalu mengedepankan agama, yang satu selalu menjual merah putih ya. Jadi sekarang istilah mereka mengistilahkan setelah kemudian ada istilah cebong sama kampret ya, kemudian sekarang ada istilah drun dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sangat tidak sehat ya. Sangat tidak sehat dan sangat melukai masyarakat, sangat mencederai kita. Apalagi ya, sekali lagi saya harus bilang, orang yang kemudian ingin mulus-mulus saja di dunia maya, orang ingin baik-baik di dunia sosial, di dunia medsos, sekarang ini diserang dengan kayak gitu. Jadi kan sekarang kan kita bisa lihat ya, sebentar-sebentar kalau ada yang tidak condong ke kiri atau condong ke kanan, langsung diserang atau langsung dituduh A, langsung dituduh B, bahkan dihujat habis-habisan. Ya, sekali lagi saya harus bilang korbannya sudah banyak ya gitu. Ekonom senior Pak Kwik, kemudian juga Pak JK sendiri ya. Pak JK itu kurang apa? Pak JK itu adalah wakil presidennya Pak Jokowi dulu. Tapi ketika beliau hanya mengungkapkan pertanyaan saja, ya itu sudah diserang habis, bahkan dikata-katakan melawak lah dan lain sebagainya. Jadi kan saya juga menjadi korban juga. Jadi menurut saya adalah ini memang harus segera dihentikan ya, hal semacam ini. Dengan cara apa? Ya dengan cara memang tidak dibuka kesempatan agar mereka tetap hidup atau mereka tetap bisa berenak. Tapi itu semua terjadi karena apa? Karena ada subjektivitas juga, terus terang saja. Ya, misalnya kelompok-kelompok yang saya sebut juga tokoh-tokoh kayak Permadi Arya,
Denny Siregar, kemudian Dewi Tanjung, yang dengan seenaknya melakukan hate speech ya, ujaran-ujaran kebencian, itu dibiarkan bebas ya. Tidak ada, bahkan sudah dilaporkan berkali-kali, tapi tidak kena gitu. Padahal kan jelas-jelas pelanggarannya sudah sangat nyata itu ya, apa video mereka buat diviralkan. Sedangkan di sisi lain ada misalnya ibu-ibu yang sekedar berkomentar sedikit saja, ibu-ibu langsung ditangkap, langsung dieksekusi, atau misalnya seorang ustadz yang misalnya hanya mengomentari sesuatu, atau seperti tadi yang saya sebut Novel Baswedan ya, yang hanya berkomentar terhadap wafatnya Ustadz Maher, tiba-tiba langsung dipolisikan. Jadi menurut saya ya adanya peluang dari undang-undang yang kemudian membuat orang bisa bertindak, dan subjektivitas jadi aparat ini yang kemudian menjadi penting atau menjadi mengungkap untuk kita istilahnya kita perbaiki semuanya. Jadi bukan hanya soal basarnya, tapi ekosistem yang ada itu harus kita murnikan kembali agar bangsa kita tidak makin terbelah ya, karena adanya pertarungan di dunia maya yang membawa ke dunia nyata sekarang ini. Betul, betul, sepakat. Jadi bukan hanya mengendalikan itu, tapi juga perlu kesadaran dari pemberi kebijakan juga ya Pak ya, dan juga seluruh stakeholder yang memang ada kepentingan di sana. Nah, kemudian juga Mas Roy, menurut Anda apakah benar jika tanpa dukungan elit parpol revisi Undang-Undang ITE ini hanya akan menjadi wacana? Ya, ini juga saya juga nyampaikan begitu ya. Karena apa? Kita tahu bahwa yang namanya undang-undang itu yang mengesahkan adalah DPR. Ya gitu, undang-undang itu diketok oleh DPR. Jadi maupun apapun inisiasinya atau dari mana saja inisiasinya, misalnya diinisiasi oleh pemerintah, tetap dibahasnya di DPR. Ya DPR ada sebuah badan khusus namanya Balek ya. Saya dulu juga pernah anggota dari Balek, Badan Legislasi yang membahas itu. Jadi kalau tidak ada goodwill, tidak ada niat baik dari para partai yang kemudian nanti membahas itu, ya percuma saja. Ya, maka sebenarnya undang-undang ini memang sulit-sulit mudah ya gitu. Kalau tidak ada keterkaitan dari para partai, itu juga tidak akan terjadi. Dan kita bisa lihat banyak sekali lah. Namanya Undang-Undang MD3 ya, jadi undang-undang yang menyangkut MPR, DPR, DPD dan DPRD. Itu cepat sekali dibahas di DPR karena ada kepentingan dari para anggota untuk menyelesaikan itu ya, atau undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja waktu itu. Ada kepentingan dari pemerintah dan DPR, maka cepat sekali. Tapi undang-undang yang misalnya tidak ada kepentingan dari DPR atau undang-undang yang mungkin itu nanti akan menyulitkan DPR, lama pembahasannya. Revisi KUHP misalnya, itu kan juga panjang ceritanya. Undang-undang yang menyangkut artinya tidak ada hubungannya dengan DPR sama sekali atau padahal itu menyangkut rakyat, ya jadi panjang. Nah, maka kita juga harus lihat bahwa ini harus ada strategi. Kalau ingin merevisi Undang-Undang ITE, ya maka harus diketuk atau dikaitkan dengan apa kegiatan yang mungkin bisa menjerat atau bisa mengenai dari DPR sehingga mereka punya satu ketertarikan atau memiliki satu kepentingan untuk ikut membahas. Tapi di luar itu sebenarnya Mbak Sandra ada juga cara lain. Pemerintah bisa mengeluarkan yang namanya Perpu, ya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan ini kan juga sering terjadi, ya. Perpu itu kalau di atas kegentingan yang memaksa itu bisa dikeluarkan oleh presiden, bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ini kalau memang sudah dianggap bahwa hate speech, keterbelahan bangsa, maraknya buzzer-buzzer yang kemudian melukai masyarakat dan subjektivitas yang terjadi pada aparat itu sudah benar-benar dirasakan genting dan memaksa, pemerintah bisa. Nah, sekarang dibalik, kalau DPR misalnya tidak ada goodwill, apakah pemerintah ada goodwill di situ? Ya, kalau pemerintah ada goodwill, keluarkan saja Perpu, ya peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan itu sah. Ya, peraturan pemerintah pengganti undang itu sah untuk mengganti undang-undang. Misalnya adalah untuk kemudian merevisi undang-undang ITE ini. Jadi menurut saya sekarang bola itu bisa di DPR, bisa juga di pemerintah. Dua-duanya bisa berlaku. Dan menurut saya untuk kepentingan rakyat itu harus dilakukan. Kalau enggak, bangsa ini benar-benar bisa terbelah. Benar. Sekarang dengan mudahnya orang ada yang saling lapor dan kemudian ditangkap polisi dan kemudian dicederai sedemikian rupa kan, ya saya khawatir saja ya para founding father negara kita ya itu akan sedih melihat sudah kita merdeka di tahun 45 tapi sekarang kita malah sepertinya harus melawan anak bangsa sendiri ya gara-gara adanya kemajuan elektronik. Ini kan
tidak sehat semacam ini. Jadi menurut saya Betul. ya, niat baik, goodwill dari DPR itu sangat tentu, tapi pemerintah sebenarnya juga ada jalan yang lain. Hmm, betul, betul, betul. Oke, Mas Roy, Ya. menurut Anda seberapa perlukah pemerintah untuk menerima kritik? Ya, pemerintah sekali lagi sama seperti statement awal saya tadi, kritik itu adalah obat. Obat itu memang pahit ya gitu ya, tapi pahit itu akan menjadi manis kalau bisa mengobati apa yang dilakukan daripada Mhm, pemerintah itu tidak terbuka terhadap kritik atau pemerintah itu menutup kritik, pemerintah itu otoriter, dan tiba-tiba masyarakat itu meledak ya. Sekali lagi kita pernah ngalami ya di tahun 98. Reformasi tahun 98 itu terjadi karena apa? Waktu itu kalau kita ingat sejarah Orde Baru, waktu itu Pak Harto awalnya memang sangat bagus ya gitu. Artinya beliau diakui sebagai bapak bangunan dan waktu itu melawan komunisme. Tapi kan yang namanya orang itu kan ada masanya ya. Yang namanya orang tuh ada periodenya ya gitu. Bung Karno kita sangat mengelulukan dulu pada saat mendobrak kemerdekaan dan memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kan di akhir hayatnya banyak sekali kritikan juga terhadap Bung Karno ya di tahun-tahun 60 pasca 65, pasca G30 SPKI ya. Jadi artinya beliau juga agak condong ke kelompok tertentu waktu itu, kemudian tidak segera membubarkan PKI dan akhirnya desakan masyarakat sangat besar, muncullah angkatan 66 waktu itu dan akhirnya di tahun 67 Bung Karno melakukan sebuah pidato yang pidato itu ditolak, pidato pertanggungjawabannya yang berjudul Nawaksara atau 9 aksara itu ditolak oleh DPR waktu itu ya dan akhirnya digantikan oleh Pak Harto ya Pak Harto yang sebelumnya memegang mandat surat perintah 11 Maret akhirnya memegang kendali waktu itu dan menjadi presiden. Awalnya orang mengeluhkan Pak Harto ya ketika beliau bisa menumpas komunisme. Tapi yang namanya periode itu juga terjadi. Semua juga ada baiknya, semua ada buruknya juga. Ya Pak Harto di akhir kepemimpinannya tahun 97, ya mulai dari 95, 95, 96, 97 itu mulai orang merasakan adanya KKN di mana-mana, korupsi, kolusi, nepotisme di mana-mana, pengangkatan keluarganya, bahkan salah satu putrinya menjadi menteri waktu itu. Itu juga membuat masyarakat menjadi sangat-sangat geram ya gitu. Dan akibatnya apa? Akibatnya karena Pak Harto waktu melakukan penutupan terhadap saluran komunikasi masyarakat, ya waktu itu kita lihat tidak ada orang bisa bersuara karena saluran-saluran TV itu juga tidak bisa sebebas sekarang. Dulu juga belum ada media sosial ya, sehingga masyarakat benar tertutup, akhirnya meledaklah menjadi 98 ya. hmm. Tapi kan setiap periode juga ada masanya. Habis itu ada Pak Habibie. Pak Habibie juga sempat memegang kekuasaan, tapi akhirnya kan beliau juga sama saja diturunkan karena pidato pertanggungjawabannya kan ditolak, ya tidak diterima di DPR. Setelah itu muncul Gus Dur. Gus Dur juga sama dilakukan penolakan hal yang sama. Ibu Mega kalah pemilu dengan Pak SBY. Hanya Pak SBY yang mulus ya 2 periode dan kemudian ketika turun ya undang-undang kita mengatakan 2 periode diganti oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi pun awalnya dilulukan juga pasti ada proses ya. Saya tidak berandai-andai ya. Pasti ada proses ketika nanti misalnya Pak Jokowi itu menutup kritik ya, bukan tidak mungkin sekali lagi ya masyarakat juga akan melakukan hal yang sama seperti tahun 98. Jadi saya sangat mengapresiasi kalau Pak Jokowi membuka diri terhadap kritik dan itu pentingnya kritik terhadap pemerintah, tapi tidak sekedar membuka terhadap kritik, tapi juga melaksanakan apa yang dikritikkan oleh masyarakat, kemudian memberikan perlindungan terhadap orang yang mengkritik, ya, dan tidak mencederai orang-orang yang mengkritik, apalagi memiliki pasukan yang justru malah di ibaratnya seperti diasuh ya pasukan itu ya. Orang menyebutnya kakak pembina, ada kakak pembina, ada piaraan yang kemudian piaraannya itu malah justru menyerang masyarakat. Nah, kalau itu dibiarkan, saya khawatir ya yang namanya bola pemerintahan ini akan berulang ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di bawah. Sama. Setiap rezim punya masa, setiap masa ada waktunya dan setiap waktu pasti ada tempatnya sendiri-sendiri. Oke.
Luar biasa sekali. Oke, Mas Roy, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi kita harus jeda lagi sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.